Hai, welcome back to my channel. Masih bersama aku Devi di channel aku di Definitely. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku lagi tentang permasalahan anak-anak, tentang masalah yang dialami oleh anak aku yang pertama dari semenjak berarti sekitar umur 1 sampai sekarang, 1 tahun sampai sekarang. Aku kan pernah cerita kalau dia memang kulitnya tuh sangat sensitif. Jadi tanda-tanda awalnya dulu itu dia di bagian lipatan itu seperti kulitnya itu kering, terus dia tuh gatal, kemerahan, terus di kaki juga kebanyakan di lipatan tangan, di lipatan kaki, terus di kaki yang lebih parah, jadi ada bagian spot-spot tertentu yang itu tuh kering. Keringnya tuh kalau ini saya mungkin nanti saya bisa carikan contoh yang lebih mirip di Google, karena ya nanti pokoknya lihat aja, dengar aja yang berikutnya. Aku mau cerita tentang pengalaman aku selama ini ngatasinnya gimana, terus perjuangan aku kayak gimana. Nah, yang kita mulain aja. Kemarin itu aku selama awal aku pernah cerita ya tentang sabun itu. Awal itu aku pakein anakku tuh sabun merek Mustela. Nah, di situ aku memang pakai untuk yang kulit normal, bukan yang untuk dermatitis atiopik ya, yang untuk kulit kering. Awalnya anak aku cocok, maksudnya kulitnya nggak terlalu bermasalah di bagian lipatan. Nah, lama kelamaan kok masih tetap gatal-gatal, bermasalah di daerah lipatan. Aku gantilah ke sabun yang berikutnya. Aku pikir dia sudah lebih besar, udah umur 2 tahun, mungkin gak cocok sama Mustela. Aku cari pengganti yang lebih ekonomis harganya. Aku pakai Johnson & Johnson karena memang zaman dulu kan aku juga cocok sama Johnson & Johnson. Siapa tahu anakku juga mungkin cocok sama Johnson & Johnson. Aku pakai yang top to wash, yang dari shampoo sampai badan. Itu malah tambah parah, bermasalah kayaknya kalau nggak salah tetap bermasalah di kulitnya semakin kering, semakin gatal, cuman ya masih dalam perkara di daerah lipatan. Nah, itu aku sempat konsultasi ke dokter, dan dokter bilang, lawong tadinya dipakein Mustela terus habis itu dipakein Johnson & Johnson, ya mungkin kulit anaknya itu kaget, maksudnya jadi tambah gatal kayak gini. Oke, aku balik lagi ke Mustela. Mustela juga nggak ada perubahan. Aku coba, dokter ngomong coba deh Sebamed sabun, nggak ada perubahan juga. Aku coba terus pakai krem-kreman. Mulai dari itu aku coba pakai krem-kreman. Itu mungkin Joel baru umur 4 tahun ini. Nah, itu aku pakai krem, aku pakai ini aku awalnya pakai yang Buds Organic, yang Super Soothing Rescue Lotion. Nah, ini aku pakaiin di sekitar daerah lipatan. Ini cuman bertahan beberapa hari, seingat aku, lebih kelihatan lebih kering, tapi maksudnya kering itu tidak menyebabkan gatal, terus lebih tidak kelihatan bengkak. Nah, ini waktu itu cukup membantu, tapi hanya beberapa hari. Nah, kok setelah beberapa hari muncul masalah yang sama. Dan untuk informasi, waktu itu pas aku pakai krim ini,
aku ganti sabun anakku pakai yang kutus-kutus ini, yang tanami. Nah, yang kalau pengalaman kutus-kutus tanami ini, kenapa aku coba? Karena aku baca-baca dia bisa membuat gatal-gatal di si tanami ini cukup berhasil. Jadi aku udah pernah bilang di tempat produk-produk yang penting buat anak-anak itu, aku pernah bilang dia tuh jadi kayak kalau jerawat segala tuh kayak cepet kering. Terus kalau di kulit anakku itu lebih berkurang areanya, nggak nggak seluas seperti biasanya, ditambah berkurang. Makanya nih aku pakai udah sampai beberapa batang. Terus habis itu aku pakein krimnya membantu buat kayak ngelembapin, tapi yaitu aku bilang cuma beberapa saat aja. Nah, aku coba ganti pakai yang krim yang biasa anak-anak pakai, itu pakai Sudocrem. Aku nggak bawa di sini. Itu malah sampai cocok, sempet bertahan seminggu 2 minggu gitu, nggak muncul lagi, lebih halus. Terus pada beberapa saat ini, sekitar ya mungkin sebulan ya, itu tuh aku lihat tambah parah. Jadi di sekitar muka itu mukanya jadi kering, kayak kalian yang punya kulit kering. Terus mulai ada bintik-bintik yang disebabkan oleh terlalu kering itu, dia bintik-bintiknya keluar kayak gatel banget. Dan one day dia habis bangun tidur tuh kayak ada luka di deket mulut karena dia mungkin keasikan garuknya. Itu aku masih mikir-mikir sama suamiku, maksudnya apakah mau dibawa ke dokter atau enggak, atau cukup kita obatin sendiri. Nah, itu pas aku ke toko baby, aku beli krim lainnya, yaitu si Naif ini. Entah, maksudnya ini organik juga, ini juga nggak kalah mahalnya sama ini. Tapi ini tidak cukup berfungsi sih menurut aku, sama aja sama krim yang sebelum-sebelumnya, malah lebih mending yang Sudocrem itu. Ya udah, but it's okay. Nah, sampai di satu titik itu anakku mimisan. Nah, apa hubungannya sama mimisan? Bentar, aku jelasin ke berikutnya. Sampai pada suatu titik anakku tuh mimisan. Padahal sebelumnya, selama berarti 4 tahun sebelumnya itu anakku sama sekali belum pernah mimisan. Ya itu aku bingung banget. Mimisan yang awalnya tuh banyak banget, terus yang kedua kali lebih sedikit, cuman kok berlanjut. Jadinya aku bawa ke dokter. Nah, aku bawa ke dokter, aku tanyakan lah, kok mukanya kering sekali, terus kulitnya keadaan kulitnya kok sering kering di daerah lipatan, terus ini tambah parah yang paling parah di muka, dia sampai garuk, sampai merah kayak gini. Apakah nggak apa-apa, Dok? Dan kok kemarin mimisan ya, aku bilang kayak gitu. Pokoknya semua keluhan aku utarain sama dokter, dan dokter setelah lihat cek semua tubuhnya anakku, itu dia memberikan mendapat kalau anakku tuh ternyata ada alergi. Jadi alergi itu juga bisa menyebabkan mimisan. Alergi yang kemungkinan sih ya, karena kan memang belum dites, kemungkinan antara alergi dingin, jadi anakku tuh memang sukanya tidur di bawah AC, atau yang kedua alergi makanan. Memang kalau dilihat lagi, aku sering banget ngasih dia udang karena dia suka udang, dan memang setelah makan udang tuh kayaknya gatalnya makin parah, kayak gatalnya kayak dia tuh pengen garuk terus mukanya gitu loh.
Nah, antara dua itu atau alergi bulu karena aku punya hewan peliharaan. Tapi menurutku yang pilihan terakhir ini enggak, karena dari bayi dia nggak pernah punya masalah itu gitu loh. Misalnya memang itu karena bulu, mungkin karena yang pertama dan kedua itu mungkin banget. Nah, sama dokter habis dari situ dikasih obat minum, salep, sama aku disuruh ganti ini si Himalaya baby lotion sama sabunnya udah terlanjur aku buka, nanti aku kasih gambarnya aja. Nah, ini aku dikasih Himalaya baby lotion sama satu lagi sabunnya yang Himalaya baby shop kayaknya. Nah, itu aku coba, berarti ini sudah hampir 1 minggu. Aku pakai sabun, lotionnya setelah mandi dan mau tidur, terus aku kasih salep obat minum itu 2 kali sehari. Itu sudah jauh berkurang, benar-benar jauh berkurang, kayak drastis, kayak magic. Soalnya yang tadinya kulit mukanya itu kasar-kasar, kayak apa ya, kayak kamu punya whitehead di sekitar wajah gitu, itu gatel. Nah, itu sekarang udah benar-benar halus mulus, terus udah nggak merah-merah, tadinya juga merah-merah. Yang di sekitar lipatan sudah nggak ada, cuman tinggal sisanya di kaki sedikit-sedikit. Itu aku nggak tahu itu emang karena ya ada obat minum jadi lebih cepat, atau memang sabun dan lotion ini berfungsi dengan baik buat Joel. Tapi ya semoga sih kedepannya tetap cocok pakai produk ini, soalnya aku juga pusing, udah ganti-ganti sembarang produk tapi nggak ada yang cocok. Kalau jadi ibu tetap pusing kan ya, meskipun maksudnya sebenarnya kalau misalnya soal harga mau berapapun tetap ditabrak, tapi kalau nggak cocok terus tetap juga pusing kan ujung-ujungnya. Nah, aku harapin sih, maksudnya kalau udah nggak minum obat minum itu produknya tetap berfungsi, karena obat minumnya itu dibatasin sampai 7 hari. Nanti setelah 7 hari aku stop. Terus ini mulai salepnya aku mulai kurangin, jadi yang ngasih cuman babysitter aku pas habis mandi sehari 2 kali. Itu cuma di bagian yang gatel-gatel aja yang ada masalah. Kalau yang bagian seluruh tubuh itu dikasih baby lotion aja. Nah, ini pengalaman aku, cerita aku mungkin panjang banget, tapi semoga berguna buat kalian. Jadi buat kalian yang anaknya mimisan, nggak usah khawatir dulu, bisa konsultasi ke dokter dulu apakah penyebabnya, maksudnya karena alergi atau amandel atau apapun lah itu, tapi mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter dulu. Semoga memang diagnosanya itu tepat, maksudnya setelah ini nggak ada mimisan lagi, karena memang sudah tidak tidur di bawah AC dan dilarang. Oh ya, tadi larangannya dokter dilarang makan seafood, pokoknya yang makanan laut itu selama 1 bulan, dan dilarang makan telur selama 2 minggu. Terus tidurnya nggak boleh di bawah AC, itu jelas. Nah, itu dia larangannya. Semoga maksudnya ini tetap bisa on tracking lah, maksudnya nggak kumat lagi, nggak kumat di bagian kulitnya, nggak kumat di mimisannya lagi. Mungkin kalau misalnya memang masih kumat, nih kan kemarin aku konsultasi ke dokter Ana, mungkin nanti akan aku ke dokter THT untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi semoga nggak ada lagi kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini sekian pengalaman aku hari ini yang cukup panjang menurut kalian. Semoga nggak membosankan, semoga membantu buat kalian.
Buat kalian yang punya pengalaman yang sama-sama aku, boleh komen di bawah, atau pengalaman lain boleh cerita-cerita di bawah, sharing. Klik like kalau kalian suka dengan video ini, klik subscribe buat support aku terus di YouTube. Thank you udah nonton sampai habis. Selamat beraktivitas buat kalian yang nonton ini di siang hari. Selamat beristirahat buat kalian yang nonton ini di malam hari. See ya.